Maju Pak. Silahkan maju. Maju ke belakang. Baik. Celananya sudah siap? Sudah punya ganti? Sudah beli? Bu? Kalau itu promosi. Baik. Sudah siap Patra Pak? Di lapangan? Kalau hujan? Baik. Yes. Silahkan ibu-ibu dan adik-adik patrap gerak. Materinya adalah patrap gerak. Patrap itu dari bahasa Jawa. Artinya apa? Rapsilo. Artinya adalah sopan santun. Patrap. Kok namanya sama dengan padepokannya? Padepokan, patrap. Baik. Zaman dulu tempat-tempat pertemuan, tempat-tempat perkumpulan untuk menggembleng bersama itu namanya padepokan. Kalau tempat sekolah sampai boarding school itu namanya pondok pesantren. Boarding school itu artinya nama keren sekarang aja, nama dulunya ya pondok pesantren. Padepokan itu nama kerennya apa? Training center. Training center itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya pusat pelatihan. Bahasa Jawanya padepokan. Nah, patrap itu adalah perilaku atau sikap. Jadi tempat ini adalah pusat pelatihan untuk menggembleng perilaku kita, sikap kita. Jadi perilaku kita. Jadi kalau ada padepokan patrap itu, wah, pikirannya jangan yang aneh-aneh. Saya tidak bisa menggandakan uang. Di sini adalah menggembleng sikap mental. Kira-kira bapak-bapak di sini dari tadi mulai jam 9-an sampai sekarang, kira-kira mentalnya sudah pada berubah atau malah menurun? Berubah. Ya, berubah lebih baik, lebih semangat. Iya. Lebih siap samina wa atona. Siap. Lebih siap menerima amanah-amanah Allah. Siap. Oh, yes, mantap. Bahasa kerennya mantul. Nah. Jadi di sini itu training center. Ya, padepokan. Padepokan. Kalau zaman dulu padepokan itu ada sungainya, Pak. Wah.
bisa untuk mandi, untuk wudhu. Saya juga buat itu Pak, kolam. Cuma jauh dari sungai. Ya sungainya ngambil dari sumur itu, mengalir. Ya itu airnya suci, bisa untuk mensucikan. Ya, jangan takut. Untuk wudhu sah ya. Bersih itu habis saya kuras ya. Mas Mul, saya, Pak Moyo menguras kolam. Ya, biar nanti untuk wudhu itu bersih. Cuma kalau siang memang lumut itu padanya, tapi langsung kebuang semua. Kebuang yang di atas itu kebuang masuk ke pembuangan. Baik, jadi patrap itu kita melatih diri untuk bersikap dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Namanya sungguh-sungguh itu ya tenanan. Namanya tenanan itu ya tidak main-main. Belajar patrap itu namanya belajar sungguh-sungguh ke Allah. Bedanya dengan dzikir napas apa? Kalau dzikir napas itu semua usia bisa. Kalau patrap ini, kalau yang sudah sepuh-sepuh gitu, ya karena di lapangan, di luar banyak resikonya. Sebenarnya tidak beresiko, asal punya tekad. Kadang-kadang niatnya yang kurang berani. Kalau berani ya enggak apa-apa. Saya pulang aja ya Pak. Oh ya silahkan. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu pun kalau tidak berminat ya enggak apa-apa. Bikin napas itu sudah cukup. Tapi untuk kita menggembleng diri kita lebih kuat lagi ya dengan patrap, namanya patrap gerak. Ya, jadi patrap gerak itu kita di lapangan nanti betul-betul dengan sungguh-sungguh wah ke Allahnya. Seperti tadi saya minta Bapak Ibu pada latihan bikin napas yang level 1, sungguh-sungguh ke Allah, sungguh-sungguh ke Allah, betul-betul ke Allah, yang kuat ke Allah. Nah gitu. Nanti di sana pun sama, cuma dengan gerak. Kalau tadi kan kita meminimalkan gerak, kalau nanti kita bergerak. Namanya patrap gerak ya bergerak. Makanya pikirannya dihilangkan, pikiran nanti jatuh, pikiran nanti terkena kotoran, pikiran nanti dilihat orang, pikiran itu harus hilang semua. Urusannya sudah sekarang dengan Allah. Jadi nggak ada urusan izin-izinan. Ya. Jadi nanti kalau pikirannya kemana-mana, artinya pikirannya itu nanti jatuh, nanti kotor bagaimana, itu nanti nggak akan bisa, nggak jalan. Karena patrap ini pikirannya harus los. Pokoknya Allah tak wis. Apapun yang terjadi pokoknya Allah. Ya, apapun yang muncul di dalam ketika kita latihan, ya itu Allah. Terus, kalau kita digerakkan dengan sesuatu, ya ikuti. Namanya ke Allah itu harus pasrah, harus ikuti. Mau muter mau, terserah. Namanya ke Allah. Siap enggak Bapak Ibu? Siap. Iya. Nanti kita di lapangan, maka siapkan pakaiannya. Pakaian itu siap kotor. Nanti tolong panitia juga mempersiapkan untuk transportasinya serta alas plastik atau apa begitu biar nanti mobilnya nggak ikut kotor kalau pulang. Kalau jalan kaki kejauhan, ya harus naik mobil ke lokasi. Ada yang tidak berminat di sini saja? Ya Pak, di sini saja.
Oh ya. Baik, di sini aja Pak. Nanti menunggu kita selesai. Kemudian pokoknya nggak boleh di sana hanya nonton. Aku tak delok-delok aja. Emang tontonanmu? Delok-delok. Delok-delok. Saya survei dulu, enggak ada suku-sukunya. Kalau ikut-ikut, kalau enggak di sini. Ditemani saya, Pak. Hah? Di sini ditemani saya. Dia enggak berani. Nanti jadi dukun. Dia enggak berani, Pak. Harus berani. Iya. Tunjukkan merahmu. Tunjukkan merahmu. Saya udah. Iya. Nanti Bapak Ibu akan merasakan ternyata memang kita itu digerakkan Allah, Pak. Sehingga ketika kita ke Allah ada getaran kita ikuti, betul. Kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pelajarannya apa? Pelajarannya itu ternyata kita itu hanya mengikut gerak saja. Kemudian yang kedua, bisa membedakan antara jiwa dan jasad. Jasad itu dipontang-pantingan, tapi ada yang ngerti, tubuh saya kok diputer-puter kayak gini. Berarti yang ngerti, yang sadar kalau tubuhnya diputer-puter itu adalah jiwa, sedangkan yang diputer-puter itu adalah jasad. Jadi kita tahu, oh ini yang tadi dijelaskan Pak Pur tentang perbedaan antara jiwa dan jasad. Kalau diterangkan nggak paham, praktek. Oh ini. Kadang lewat dikir nafas karena terlalu soft, terlalu lunak, terlalu lembut, susah membedakan. Nah, patra gerak ini jelas, tapi ya harus di lapangan karena geraknya kadang-kadang tidak beraturan. Ya bisa sih di sini. Itu kalau jumlahnya sekian banyak ya. Ya itu di lapangan saja. Baik, patra gerak. Kita itu tadi sudah saya jelaskan bahwa kita ini punya jiwa. Ya. Ini tubuh kita. Ini tubuh kita. Nah, jiwa itu kuat ke Allah. Ini tubuh, ini jiwa. Ini diarahkan ke Allah dengan sekuat-kuatnya. Sehingga tubuh ini mengalami guncangan, getaran. Karena adanya daya yang besar dari kita menuju kepada Allah. Ikuti saja. Ikuti saja. Ada gerak lembut, ikuti saja. Ada gerak yang berat, ikuti saja. Apa sih? Gak usah, sana aja. Oh. Masa nonton aku jelek. Itu kono. Lagi ini Pak. Mana Pak Purwoda ada? Suaranya ada. Nah ini jiwa kita ini melesat ke Allah. Menggunakan apa? Keakuan. Jiwa ini masih ada keakuannya. Gunakan keakuannya. Aku mau ke Allah. Aku mau ke Allah. Aku mau ke Allah. Allah gitu Pak. Jiwanya Pak. Tidak Allah. Allah. Harus Allah. Allah ini karena di lapangan Pak. Allahnya lepas. Jadi kalau Allah itu pakai tenaga, pakai kekuatan, pakai power fisik. Allah. Ini kalau nggak sungguh-sungguh apa bisa Pak? Setengah-setengah ya nggak bisa. Kakek mikir ya udah bisa.
Udah. Allah. Gitu. Pokoknya ke Allah. Ini ke Allah bener apa enggak, Pak? Waduh. Enggak perlu kita itu ini bener apa enggak, yang penting kita niatnya ke Allah. Yang penting niatnya ke Allah. Ke Allah. Allah. Oh, tadi kan sudah saya latih pakai 3 nafas. Naik. Allah, ya kan? Allah. Nah ini Allah naik terus. Tidak ada jeda gini. Kalau tadi kan gini. Allah. Allah. Gitu kan? Ini ini Allah. Terus ini ini Allah. Terus sampai naik terus. Kalau patrap begini, Pak. Kor. Los. Gaspol. Tancap. Seranduirin. Ono gaspol. Ono gas termetik wis. Dua. Tanpa rem. Nah itu ini, Pak. Kalau ini masih ada Allah. Allah. Naik lagi. Allah. Kalau ini Allah. Makanya kalau di dalam zikir nafas fisiknya anteng. Tapi kalau ini fisiknya ya getarannya besar, powernya besar, powernya lebih besar. Tapi ini lebih smooth. Untuk kesepuan cocok. Kalau ini untuk anak muda cocok. Hasilnya sama. Sadar Allah. Ini juga sadar sama, Pak. Ini biasanya 1,5 sampai 2 jam. Gerak. Bukan diam. Pak capek, Pak. Oh, ora ana tembung capek, ngadeg. Pusing, Pak. Ora ana pusing. Berdiri. Apa. Ini ngopo? Ngadeg. Ndak lele piro kowe mau? Loro ta? Ngadeg. Suaranya nanti ditahan, jangan dikeluarkan. Ya boleh, tapi pelan aja, nanti tidak mengganggu lingkungan. Kadang muncul histeris, wah Allah, ditahan suaranya. Allah, terus, Allah. Ya. Saya akan full. Energi saya akan saya fullkan. Saya kalau patra full. Kalau dikir napas santai. Ini ya full ya. Tapi kalau patra ini lebih power. Makanya setelah patra itu kadang-kadang terus kesel gimana. Karena apa? Ngangkati wong-wong ini. Ngangkat wong akeh sak ngono. Apol ki. Kalau sudah pasrah, apapun gerakannya ikuti. Jangan dipikir, kok ini ya? Ikuti aja. Terus bentuk-bentuknya tidak ada yang salah. Yang penting ikuti gerak. Yang penting ikuti gerak.
Kalau sudah mengikuti patra gerak, biasanya keimanannya tambah majleb, tambah yakin sama Allah. Tinggal nanti di maintenance. Pakai apa? Pakai dikir nafas. Dikir nafas di maintenance, kesadarannya pakai apa? Menjalankan amanah. Baik. Jadi sama, tujuan patrap itu adalah agar kita kuat di dalam menjalankan amanah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Ada pertanyaan? Bapak ada pertanyaan? Nah, itu kalau ikut itu semua pasti secara otomatis bisa gerak semua tanpa kecuali gitu. Semua peserta gitu maksudnya. Biasanya gitu. Kok pasrah? Ya, Pokoknya pasrah. asal aja. Entah gerakannya apa ya. Kalau direm ya. Kalau gerakannya masing-masing berbeda mungkin. Oh, berbeda-beda, Pak. Saya enggak ngatur gerakannya, bisa gerak-geraknya lah. Karena itu mengikuti Allah, bukan mengikuti saya. Saya hanya memotivasi aja. Ayo ke Allah, terus ke Allah. Ayo ke Allah, terus ke Allah. Gitu. Perkara gerakan itu sudah urusan Allah dengan pribadi masing-masing. Kalau sama rekayasa, Pak. Oh, jangan rekayasa ngerti aku. Nah, ya kalau sama itu loh geraknya. Sopora tuh ya. Saya sungguh-sungguh ke Allah bisa itu. Nanti saya tuntun. Bagi yang ini kesulitan bisa langsung japri saya. Yang penting Anda tidak terganggu dengan pakaian. Wah, pakaiannya baru ganti. Wah, siapa yang tidak punya ganti? Jujur aja. Tak jilei klambi, tak kei klambi. Ada yang nggak bawa? Ada? Kalau nggak ada, saya pinjemi atau saya kasih lah. Aku duit kaos, oke. Jangan sampai nanti di sana terganggu dengan pakaian. Celana pendek panjang. Panjang. Ini Pak. Cuma satu punya. Enggak bawa. Hah? Enggak bawa. Pendek ada. Pendek ada. Enggak apa-apa, pulang besok pendek. Di situ jual training Pak. Ini promosi terus. Saya suruh siapkan training, siapa tahu nanti jamaah ada yang nggak bawa celana. Siapkan sarung, siapa tahu ada yang nggak bawa sarung. Biasanya itu jamaah itu kalau sudah selesai lari ke Klewer cari oleh-oleh batik, terus sini sediakan batik aja. Harganya yo sama. Baik. Ya, saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan, siap-siap ya. Sebelum berangkat wudhu dulu. Oke, nanti kita atur untuk pemberangkatannya. Baik, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacamata lepas. Kasih ini.